Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan khususnya di sektor perbankan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya yang salah dan analisa kalian yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu Bank BCA ya. Untuk Bank BCA hari ini tadi sempat turun cukup dalam ke level 8.150-an, cuman ditarik naik lagi dan close di 8250. Kalau secara teknikal ini sih ya close-nya di area mana ya? Area potensial ini apakah besok langsung hijau atau merah? Kalau besok langsung merah, mending wait and see aja dulu untuk saham BBCA ya. Takutnya kalau masih turun untuk saham BBCA akan ke harga 8 ribuan ya, 8.000. 8.000, 7.975, 8.000 ya, ke area 8.000 kalau sampai BBCA turun terus dan breakdown di bawah harga terendahnya hari ini di bawah 8.150. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BBCA untuk aslinya net sell 265M cukup banyak, dan siapa yang nampung untuk BBCA hari ini tanggal 25 Januari untuk aslinya dulu ya. Ini kita cek untuk aslinya hari ini yang jualan paling banyak itu ZP. Net sell 112M. Selain ZP yang keluar untuk aslinya di saham BBCA hari ini ada KZ, RX, BK, TP, YUCS ya. Dan yang masuk untuk aslinya hari ini ada AKCC. Dua aja itu yang paling banyak. Itu pun untuk AK cenderung trading karena valuasinya itu 344M. Dan net buy cuma 52M ya. Jadi untuk AK-nya itu cenderung trading. Dan untuk lokalnya yang nampung ada PD, AZ, SQ, ZP. Kalau lihat transaksi hari ini BBCA aslinya net sell lumayan banyak ya. Mending untuk besok sih gimana ya, di awal market jangan buru-buru entry, lihat aja dulu apakah langsung hijau dan ada yang jaga harga di area 8.250 atau enggak. Kalau nggak ada jaga harga, mending wait and see aja dulu ya untuk saham BBCA besok. Takutnya kalau masih turun, untuk BBCA akan ke area 8.000. Oke, itu untuk saham BBCA. Jadi untuk saat ini supportnya di arah sini, harga terendahnya hari ini 8.150 udah jadi support BBCA ya. Oke, itu untuk saham BBCA. Untuk besok sih ya bisa perhatikan aja area sini 8.250 ya, apakah bisa breakout di atas itu atau enggak, apakah langsung hijau atau merah gitu aja. Kalau langsung merah mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham BBCA. Dan selanjutnya kita cek saham BBRI yang hari ini juga turun cukup dalam ya, 2,73% dan tadi sempat nyentuh support yang di sini udah kesentuh tadi ya, 4590, 4580. Mungkin buat teman-teman yang tadi mulai AVD di area sini lagi atau entry di area support ini, mungkin floating profit cuma nggak terlalu banyak ya. Kira-kira besok gimana untuk saham BBRI? Kalau lihat hari ini asingnya keluar lumayan banyak, jadi agak was-was ya untuk BBRI itu besok. BBRI untuk hari ini aslinya net sell 83,4M. BBRI hari ini tanggal 5 Januari. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng yang keluar ZP, BB, RX, TP ya. Untuk asingnya yang paling banyak keluar ZP versi asing net sell 177M. Jadi untuk asingnya net sell, dan untuk lokalnya juga ada yang keluar ini si BB net sell 198M. Cukup ngeri untuk saham BBRI hari ini, asingnya lebih banyak distribusi. Untuk lokalnya juga ada yang distribusi 198M, dan yang nampung untuk lokalnya ada CC, YP, PD ya. Kalau lihat transaksi hari ini sih mending untuk besok jangan buru-buru entry aja untuk saham BBRI, tapi tetap disclaimer ya. Untuk asingnya hari ini yang masuk di BBRI ada BB, BK, KZ. Jadi untuk BB versi asing masuk, BB lokalnya distribusi besar-besaran ya. Jadi amannya untuk besok sih mending wait and see aja dulu. Kalaupun mau entry yang udah floating profit, misalnya tadi entry di area support, kalau besok
sekiranya nggak bisa naik, mending diamankan aja ya sebagian, takutnya kalau masih turun. Untuk saham BBRI ya bisa ke area sini lagi, ke area 4590 ya, jebol di bawah itu untuk saham BBRI ya nggak menutup kemungkinan ke area 4400-an, 4470. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Hari ini ada BB versi lokal yang distribusi lumayan banyak. Jadi untuk besok perhatikan saja area sini 4590, misal besok turun dan di area sini ada yang jaga harga. Ya mudah-mudahan untuk saham BBRI ada yang jaga harga aja ya. Oke, itu untuk saham Bank BRI, untuk resistennya saat ini di 4760 sudah jadi resisten BBRI. Dan untuk saham selanjutnya yang akan kita cek adalah saham Bank Mandiri. Dan untuk saham Bank Mandiri hari ini juga turun lumayan dalam 2% ya, ke harga 9.825. Kira-kira besok gimana untuk saham Bank Mandiri? Kalau untuk saham Bank Mandiri ini masih berada di range konsolidasinya ya, walaupun hari ini tadi sempat mau jebol, coba ditarik naik lagi plus di atas 9775. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk saham Bank Mandiri besok gimana ya? Untuk Bank Mandiri hari ini untuk aslinya ada lumayan banyak, 95,3 M. Untuk hari ini di Bank Mandiri ini kita bisa lihat barang-barang didistribusi oleh AKBK, dan AKBK ini asing ya, jadi asingnya net lumayan banyak hari ini di saham Bank Mandiri. Perlu hati-hati untuk besok untuk saham Bank Mandiri ya, soalnya untuk AKBK distribusinya lumayan banyak. Dan untuk aslinya yang nampung hari ini di saham Bank Mandiri ada BB, ZP, CC. Lalu lihat transaksi hari ini, mungkin kalau yang belum punya posisi untuk besok jangan buru-buru entry, kalaupun mau entry bisa pertimbangkan dekat-dekat area sini lagi 9775. Itu pun kalau ada yang jaga harga ya. Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu, takutnya kalau sampai jebol di bawah 9775. Untuk saham Bank Mandiri bisa turun lebih dalam lagi, bahkan ke area 9.300-an ya. Ya, oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk supportnya sih ya masih di 9775 untuk saat ini. Mudah-mudahan untuk besok ada yang jaga harga aja di area situ. Untuk resistennya di 10.100. Selanjutnya kita cek saham BBNI. Nah, ini untuk saham BBNI ditarik naik ya. Tadi nyentuh area support juga ditarik naik seperti kayak Bank Mandiri. Kira-kira besok gimana untuk BBNI? Kalau lihat candlenya sih ini perlawanan ke atas lumayan ya. Lumayan lebih kuat. Untuk BBNI hari ini asingnya masuk sih ya, kemungkinan ini yang bikin BBNI ditarik naik, asingnya masuk 34,3 M. Untuk BBNI hari ini tanggal 5 Januari asingnya yang masuk itu ada AK, BK, BB ya, RX masuk hari ini di saham BBNI, dan yang jualan untuk hari ini ada ZP, KZCS ya. Jadi untuk AKBK-nya keluar di Bank Mandiri, masuknya di BBNI. Cuman masuknya itu nggak sebanyak yang keluar ya. Lalu ya transaksi hari ini secara keseluruhan untuk saham Bank BNI itu ya AK sih ya, AK masuk lumayan banyak. Jadi mudah-mudahan untuk saham Bank BNI besok masih bisa naik lagi aja. Kalaupun turun ya supportnya di arah sini. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih ya sebenarnya nanggung ya kalau mau entry. Bagusnya kalau entry itu ya dekat-dekat area support, dekat-dekat 8875 atau ya di area sini lah ya. Oke, itu untuk saham BBNI, untuk supportnya masih di 8875. Dan untuk resistennya ya masih di 9325. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok
BBNI itu paling konsolidasi ya. Kalaupun turun itu harusnya ada yang jaga harga di area sini. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Kalau menurut saya mungkin nggak menutup kemungkinan di awal market mungkin hijau dulu ya. Mudah-mudahan untuk saham BBNI. Mengingat untuk hari ini asingnya net buy dan ini perlawanan ke atas lumayan kuat. Untuk market maker utamanya hari ini AKZP, akhirnya net buy 95M, AVG buy-nya di 8963. Lalu floating profit ya 8963 di arah sini. Jadi kemungkinan tadi AK sih yang naik. Soalnya untuk AK AVG-nya posisi ini floating profit, mudah-mudahan untuk besok AK nggak keluar aja ya. Oke, itu untuk saham DBNI. Selanjutnya kita cek saham Arto yang hari ini ARB ya. Untuk saham Arto ARB enggak ya? Ya, ARB untuk saham Arto, ARB ke level 3270. Ini agak ngeri ya untuk saham Arto, jebol ini turun lagi, jebol di bawah 3290 ya. Jadi untuk supportnya tadi itu di 3290, ternyata hari ini jebol juga ya, nggak ada yang jaga harga di area situ. Kira-kira besok gimana untuk saham Arto ya? Kalau untuk secara teknikal kalau masih turun terus untuk saham Arto ya nggak menutup kemungkinan ke area 2600-an, tapi mudah-mudahan enggak ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana di saham Arto. Untuk Arto hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan aslinya net sell lumayan banyak 25,7 M di saham Arto. Dan apakah banyak yang ngantri? Untuk Arto hari ini yang ngantri di harga overnya lumayan banyak 28.000 lot ya. Jadi ada kemungkinan untuk besok open gap bawah untuk saham Arto. Kalau hari ini belum ada yang nampung ya. Coba kita cek untuk transaksi Arto hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan. Ini kita bisa lihat bareng-bareng didistribusi oleh YU, AKMG net sell ya, BK juga net sell, dan yang masuk itu YP, CCPD, XI, NI ya. Beberapa retail hari ini average down lagi mungkin di saham Arto. Dan gimana untuk saham Arto ini aslinya net sell lumayan banyak. Untuk besok sih mending kalau belum punya posisi wait and see aja dulu. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Karena untuk saham Arto besok kalau masih turun terus ya ke 2000-an ya, mudah-mudahan sih ada perlawanan naik aja. Kalau kita lihat secara histori kira-kira ya di sini sih untuk tapi untuk saham Arto itu kalau kita ngikuti ketika harganya itu digoreng naik waktu itu dari tanggal tahun 2020-an, untuk asingnya atau siapa ya, itu masih ada yang nyangkut lumayan banyak di atas ya kalau nggak salah. AVG-nya itu masih di atas 10 ribuan, dan untuk kebanyakan retail itu nyangkut di saham Arto AVG-nya juga di harga 10 ribuan. Mungkin untuk saham Arto itu mulai rebound lagi kalau apa ya, kalau sebagian retailnya udah keluar mungkin ya, cuman ya kita nggak tahu, kita ikuti aja ke depannya gimana untuk saham Arto. Yang pasti untuk saham Arto ini sekali digoreng biasanya naiknya lumayan ya, sekali digoreng itu bisa naik bahkan lebih dari 10%, 15% untuk sekelas Arto bisa naik seperti itu ya sekali digoreng. Tapi ya ini untuk trennya saat ini masih cenderung bearish. Jadi buat yang nyangkut di atas ya saran saya jangan kebanyakan average down aja. Ya soalnya untuk saham Arto ini kan belum akan bagi dividen ya dalam jangka waktu dekat ini, sepertinya nggak akan bagi dividen. Dan untuk valuasinya juga, kalau bicara valuasi juga nggak murah-murah banget untuk saham Arto. Dari segi kemampuan Arto menghasilkan laba juga belum banyak-banyak banget ya. Ini kalau kita cek untuk ROE Arto sih ya emang semakin kesini semakin membaik ya untuk kemampuan Arto menghasilkan laba ini dari minus ke surplus. Cuman masih kecil untuk ROE-nya ya, untuk nominalnya itu masih terlalu kecil, jadi kemampuan menghasilkan laba itu belum terlalu gede ya.
Jadi kemungkinan sementara ini belum akan bagi dividen untuk saham Arto. Dan dari segi valuasi juga harga book value-nya di 598 dan di hari ini di 3 ribuan, berarti untuk PBV-nya itu masih sekitar 5 kalian ke atas ya. Berapa ini? 3.270 dibagi 590-an ya. Sekitar 5 kalian ya kurang lebih ya. Jadi dari segi valuasi juga nggak murah-murah banget. Dari segi kemampuan perusahaan menghasilkan laba juga ROE-nya belum terlalu gede, walaupun semakin ke sini untuk saham atau ya semakin lebih baik ya dari segi performa perusahaan. Mudah-mudahan aja ke depannya ada yang mau goreng lagi untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto. Ya, untuk jangka waktu dekat sih kalau cenderung bearish, saran saya jangan kebanyakan average down ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYB ya, yang hari ini untuk saham BBYB juga turun 6,15%. Enggak ARB ya, kalau untuk BBYB ini belum ARB. Kira-kira besok gimana untuk saham BBYB? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBYB, untuk BBYB hari ini aslinya net sell 4,9 M. Hari ini tanggal 5 Januari untuk BBYB harganya turun, tapi ada yang nampung ini. Ditampung oleh AZ ya, AZ versi lokal hari ini masuk 23 M ya. Kemungkinan sini yang ngangkat saham BBYB hari ini, walaupun ngangkatnya itu nggak terlalu tinggi ya. Mudah-mudahan untuk AZ aja besok nggak lepas barang. AZ hari ini AVG-nya di harga 610. 610 berarti pas ya BEP untuk AZ hari ini, nggak floating profit juga nggak floating loss untuk hari ini. Secara teknikal untuk resistennya masih di 655 dan untuk supportnya di 580 untuk besok ya. Kalau masih turun ya perhatikan aja level ini kalau mau entry, tapi kalau mau spekulasi buy mengingat hari ini ada yang nampung untuk saham BBYB ya disclaimer ya. Kalau mau nutup gap ya ke 580 dulu untuk saham BBYB ya, ada gap up di tanggal 30 Juli ini. Udah lama sih. Cuman kalau mau nutup gap ya ke area 580 dulu untuk saham BBYB. Hari ini yang jadi market maker juga AZ-nya net buy nampung 23,9 M. Kalau kita cek dari tanggal 2, soalnya kita udah lama nggak cek untuk saham BBYB ini. Berarti untuk AZ baru masuk banyak itu hari ini ya. Soalnya untuk kalau kita cek dari tanggal 2 Januari untuk AZ-nya cuma net buy 17M, dan untuk hari ini baru masuk hari ini untuk saham untuk AZ di saham BBYB. Selain AZ yang masuk ada PD, XIDR, PD ya yang lumayan banyak 3,6 M dan jualan di SQ, BBCC. Nah, untuk besok gimana ya untuk saham BBYB? Mungkin nggak menutup kemungkinan bisa naik ya untuk saham BBYB. Yang mau spekulasi buy aja buat copet-copet yang misal minat di saham BBYB. Gimana ya? Ya terlalu beresiko ya kalau di tengah seperti ini, mending nunggu di bawah aja sih kalau saya. Tapi ya disclaimer kalau ada yang mau entry di saham BBYB mengingat hari ini ada yang akumulasi si AZ. Oke, itu untuk saham BBYB ya. Untuk besok ya perhatikan aja level ini soalnya di harga 615 itu kok 615. Iya sih. Di harga 615 itu udah 2 kali di area sini nyentuh mantul naik. Jadi kalau besok bisa breakout di atas 615 untuk saham BBYB ya nggak bertutup kemungkinan ke area 655 lagi. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini turun cukup dalam ya, karena mungkin di IHSG merah hari ini untuk BRIS turun 3,6% ke level 1335. Kalau secara teknikal gimana untuk saham BRIS? Coba kita cek aja untuk transaksinya hari ini apakah ada yang nampung. BRIS untuk hari ini aslinya net buy 2,6 M ya. Hari ini aslinya net buy 2,6 M.
BRIS hari ini untuk aslinya ya masuk ada AK 1,8 M, dan untuk secara keseluruhan untuk BRIS hari ini sebenarnya turunnya ini ada IF, BB, AK yang masuk, dan distribusinya nggak terlalu banyak untuk saham BRIS hari ini. Mudah-mudahan masih ada kemungkinan naik lagi aja. Buat patokan untuk support terdekatnya besok ya di area sini 1320, perhatikan saja area ini semoga nggak jebol. Kalau mau entry bisa pertimbangan dekat-dekat 1320 kalau ada yang jaga harga ya. Di area sini untuk support selanjutnya untuk saham BRIS, dan resistennya untuk saat ini 1340 udah jadi resisten untuk saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Kalau menurut saya skenario-nya untuk besok, karena hari ini penurunannya lumayan 3% lebih untuk saham BRIS, mungkin akan turun dulu nyentuh area sini kemudian mantul naik. Oke, itu untuk saham BRIS, tetap disclaimer. Selanjutnya kita cek saham Bank Bukopin yang hari ini malah ditutup surplus ya. Jadi untuk saham Bank Bukopin lumayan kuat ini. Hari ini bisa ditutup surplus 0,88% ke level 115 walaupun candlenya merah, karena untuk saham Bank Bukopin hari ini open gap atas. Tadi open di 116 untuk saham Bank Bukopin, sempat ke area 121 cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk Bank Bukopin. Untuk Bank Bukopin hari ini tanggal 5 Januari secara keseluruhan sih lebih banyak yang keluar ya. AK net sell 3,8 M, dan AK-nya ini AK versi asing ya. Jadi untuk asingnya hari ini net sell di saham Bank Bukopin. Kalau lihat transaksi hari ini mungkin untuk besok saham Bank Bukopin masih akan konsolidasi di area sini-sini aja. Di range area 110 ke atas ya, 110 sampai mungkin ke 120. Area itu untuk range konsolidasi Bank Bukopin. Jadi kalau mau entry sih ya bagusnya di area 110-an. Ya, di area 110. Kalau mau entry bagusnya di area situ. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin ya. Untuk besok sih jangan buru-buru entry. Takutnya kalau masih turun kan mending bisa entry di 1110. Kalau di area sini ada yang jaga harga. Kalau nggak ada yang jaga harga ya mending wait and see aja dulu. Selanjutnya kita cek saham PNLF ya, yang hari ini turun lumayan dalam ke level 320, dan ini ARB ya untuk saham PNLF hari ini ARB. Kira-kira besok gimana? Apakah ada yang nampung? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham PNLF gimana? PNLF ya hari ini ARB dan asingnya netbuy loh. Jadi mudah-mudahan besok bisa rebound aja. Soalnya untuk hari ini asingnya netbuy 9M di saham PNLF ya. Netbuy. Coba kita cek. Nah, ini untuk PNLF hari ini. Hari ini untuk PNLF secara keseluruhan yang keluar ada AZ, RX, AD, NI, dan yang masuk ada TP, AKBK. Untuk TP-nya ini TP versi asing ya. AKBK-nya juga asing. Jadi hari ini PNLF, ARB, dan ditampung asing. Coba kita cek dari tanggal sini aja ketika breakdown untuk sampai NLF dari tanggal breakdown apa nih? Ketika sampai NLF itu open gap bawah ya, kita cek dari tanggal 21 Desember. Kira-kira siapa yang pegang barang paling banyak untuk sampai NLF? Kita cek dari tanggal 21 Desember untuk sampai NLF secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya netbuy lumayan ya. AK, AU, BK, ZW versi asing masuk, dan yang keluar nggak banyak-banyak banget ini KZCS untuk asingnya di sampai NLF. Jadi untuk sampai NLF itu ketika turun itu ditampung oleh asing ya. Mudah-mudahan suatu saat dinaikin lagi aja untuk saham PNLF oleh asing. Cuman karena hari ini secara teknikal kurang bagus, berarti jebol di bawah 330 ya. Gimana ya untuk besok mending jangan buru-buru entry aja. Tapi ya disclaimer ya, intinya untuk hari ini sampai NLF ARB dan ditampung oleh asing. Sebenarnya distribusinya itu nggak banyak-banyak banget ya untuk PNLF hari ini. Dan penurunan selanjutnya ke harga berapa untuk saham PNLF kalau kita ukur pakai rectangle yang ini. Kalau kita ukur pakai rectangle yang ini juga agak ngeri ya. Ya bisa ke arah sini kalau masih turun terus ke arah secara teknikal ya.
Ini kita kalau bicara secara teknikal untuk PNLF kalau masih turun terus ke area 224 ya. Kecuali di pertengahan range area ini ada yang nge-HK atau goreng lagi PNLF mungkin bisa naik lagi. Buat patokan sih ya area sini aja ya. 350 ya tadi kan 3 berapa? Terus history di sini 332 ini strike history. Cuman kalau kita ukur pakai rectangle yang ini ketika bentuk higher hack kemudian kita ukur pakai rectangle yang ini untuk sampai NLF resistennya ya di area sini 450. Jadi untuk besok bisa pertimbangan aja area sini dan sini. Kalau naik ya, kalau masih turun mending wait and see aja dulu. Kalau masih naik ya support setelah historinya terdekat di 332. Oke, itu untuk ini resisten ya. Sorry, ini resisten terdekatnya di 332. Oke, itu untuk sampai NLF dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita di sektor perbankan ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Terima kasih.